pada kuliah yang keempat. Kali ini kita akan mempelajari di kuliah keempat, 5, dan 6 nanti 3 kali adalah tentang pembibitan tanaman. Tanaman akan berhasil kalau benih dan pembibitannya bagus, karena itu adalah calon atau bayi daripada tanaman tembakau. Benih tembakau itu sangat kecil, lembut sekali. Ya, para pemirsa semuanya, kalian para petugas semuanya sudah mengetahui. Karena begitu lembutnya, maka diperlukan cara khusus bagaimana untuk menaburnya. Ya, ada 2 cara. Karena kenapa? Kalau kita tabur dengan langsung dengan tangan itu tidak akan bisa merata. Karena apa? Karena begitu lembutnya benih ini. Ya. Langkah daripada pembibitan yang pertama adalah menyiapkan benih dulu. Benih bisa beli, tentunya harapan kita adalah yang bersertifikat. Jadi berasal dari kebun benih yang benar. Kalaupun kebun benih itu milik petani, jadi harus diketahui asal usulnya benih itu dari kebun induk yang mana dan apakah dijamin kemurniannya. Karena apa? Memang kemurnian benih bibit tembakau itu waduh sudah hampir tidak bisa dipertanggungjawabkan, kecuali kalau berasal dari kebun benih yang benar-benar terpilih dan apalagi ada sertifikatnya oleh dari Balai Perbenihan Baru. Itu benih yang murni. Sedangkan apakah ada? Ada banyak. Yang beredar yang lain yang tidak bersertifikat juga banyak. Karena apa? Karena petani tembakau itu memilih untuk beli bibit. Ya, jadi beli bibit yang sudah jadi. Kalau beli bibit, apakah bisa diketahui benihnya seperti apa, dulu dari mana? Kalau ada penjual bibit yang seperti itu, artinya menyediakan bahwa bibit saya jamin ini ada benihnya dari kebun ini, sertifikatnya seperti ini, lah itu baru bagus. Tapi biasanya orang yang mengedarkan, yang menjajakan, yang menjual bakul bibit di pinggir-pinggir jalan itu tidak pernah menyajikan itu. Jadi kita tidak tahu asal usulnya benih. Nah itu makanya kemarin yang di Madura yang Sampang bertanya, ya, bibit asli Madura yang mana? Gak ada. Jadi yang berkembang namanya varietas tembakau Madura ya seperti yang ada sekarang ini. Secara total. Kalau dicari lagi mana yang varietas bisa dibedakan. Ada Jepun Kini, Jepun Raja, Jepun Tarnya, Jepun Kasturi. Ya, dengan Jepun yang bermacam-macam itu. Ya. Karena semuanya tembakau ini pendatang, jadi semuanya pendatang. Semuanya pendatang. Jadi asli, orang tidak bisa mengklaim asli. Tidak ada. Yang sudah terlalu lama di dalam sejarahnya bahwa tembakau itu tumbuh di Madura, itu yang disebut dengan tembakau Madura. Yang sudah lama tembakau itu tumbuh di Selopuro sana, di Wulingi, ya itu berarti tembakau Selopuro. Orang menyebutnya begitu. Makanya penyebutan itu ada yang menyebut dengan lokasi tempat tumbuh dan apalagi ada yang spesifik. Namanya tembakau Jawa ya yang berada di Jawa ini kan begitu. Tapi begitu spesifiknya ada lagi, ada Temloko dan sebagainya itu. Namanya tembakau Virginia
di Bojonegoro, tapi ada juga yang berkembang di lain-lain tempat. Ya. Itu. Jadi benih harus berasal dari kebun induk pembenihan. Harus. Kenapa? Karena tembakau itu sangat mudah untuk kawin silang. Kawinnya silang. Ya. Kalau di kebun induk, apakah dia tidak silang? Tidak, karena harus ditutup, dikerodongi. Ya, begitu sudah berbunga, keluar bunganya, maka ditutup. Ya, ditutup, dikerodongi dengan kain kayak gorden begitu, putih itu. Ya, itu ditutup supaya tidak ada perkawinan silang, supaya kawin di dalam tanamannya itu sendiri. Lalu tanaman yang mau diambil dijadikan induk, mau diambil benihnya, daunnya tidak boleh dipanen kecuali setelah benihnya dipanen. Ya. Karena apa? Karena daun ini adalah sumber energi untuk membentuk. Terakhir, tanaman kalau sudah dewasa kan membentuk benih yang itu adalah yang akan melestarikan tanaman itu sendiri. Maka energinya terpusat ke benih. Kalau tanaman yang tidak diambil benihnya, tanaman biasa itu yang nggak akan diambil daunnya, maka sebelum berbunga malah harus dipangkas, dibuang, supaya dia tidak konsentrasi untuk ke pertumbuhan generatifnya. Ya, harus dibuang, pucuknya dibuang. Karena kalau dia sudah mengarah ke sana, kualitas daunnya tidak bagus. Dia akan konsentrasi kepada pertumbuhan generatif. Ya. Jadi ini nggak boleh diambil daunnya. Kalau itu mau diambil benihnya. Jadi supaya konsentrasi membentuk benih yang berkualitas, bernas, dan tidak kawin silang. Jadi dikerodong, ditutup satu persatu tanaman supaya dia tidak silang. Daun tidak boleh dipetik, kecuali setelah itu lalu sudah lalu dipetik, setelah benihnya diambil dipetik, nggak apa-apa sih. Biasanya begitu. Ya, sayang, eman. Ya. Dan itu pun juga tanaman yang akan dipilih mesti dipilih. Yang tanaman yang sesuai dengan persyaratan dilihat, dicandra dulu, dicondro apakah tanaman ini benar-benar ya ini merupakan profilnya Virginia Cocker, profilnya DB, ya, Madura, apa betul ini profilnya Jepontarnya. Kalau dia daunnya ada yang menyimpang dan sebagainya, tidak boleh diambil, karena dia pasti hasil silang yang tidak karu-karuan tadi itu. Maka harus persis sama seorang pemurni tanaman ya akan yang berusaha untuk pembenihan ini, mereka harus betul-betul, dan itu yang mencadra itu para ahli. Kita mesti harus kepada para ahli, kita istilahnya gampangan yang kebun, para ahli untuk melihat coba ini apakah ini dalam satu kebun saja, misalnya sudah bahwa itu Jepon Kenny begitu ya, tidak semuanya tanamannya akan diambil jadi benihnya, karena satu persatu harus dicandra. Betulkah daunnya bentuknya seperti ini, uratnya seperti ini, warnanya, kehijauannya seperti ini, batangnya itu satu persatu, kemudian ketiak daunnya, pucuknya, semuanya harus dilihat. Baru kalau setelah betul ini adalah Jepon Kenny, maka dikerodong, disiapkan dikerodong ya, supaya tidak kawin dengan tanaman atau bunga tanaman lainnya. Ya. Benih diambil, kemudian
benih itu penggunaannya tahun yang akan datang. Jadi tahun ini panen benih, maka ini bisa digunakan tahun yang akan datang. Tidak bisa langsung digunakan. Karena apa? Ya sudah tidak ada tembakonya, tidak ada orang tanam tembakau kan. Begitu-begitu. Kebun benih ini kan musimnya juga sama dengan kebun produksi kan gitu ya. Jadi dia digunakan berarti tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang. Kalau mau menggunakan ini ada dua cara. Ada setelah bedengan tadi dibuat, ya biasanya umumnya bedengan lah 1 meter atau 1,2 kali lari berapa 5 meter atau 10 meter silakan saja, tergantung daripada kebutuhan, dan juga sudah disiapkan naungannya ya, supaya tidak langsung kena sinar matahari pada saat kecil. Lalu benih kan harus ditaburkan ya. Penaburan benih ini ada dua cara, ditabur secara kering dan ditabur secara basah. Kalau ditabur secara kering, langsung ditabur begini, tidak merata ya. Maka mereka harus dicampur dengan abu ya, atau dicampur dengan pasir ya, jadi volumenya kan lebih besar, jadi gampang kalau menaburkan abu. Pada umumnya abu, dengan abu campur dengan benih lalu ditabur, itu lebih merata. Itu secara kering. Jadi tumbuhnya benih adalah di bedengan, maka bedengan harus istimewa. Benihnya kecil, sangat lembut sekali, maka bedengannya harus halus. Tidak dengan bedengan dengan bongkahan tanah, tapi itu harus halus, dan di atas, di lapisan paling atas itu diberi pasir supaya lembut sekali. Jadi nanti kalau benih yang lembut itu tumbuh mulai berkecambah, maka dia tidak kesulitan ya, bukan tanah-tanah yang bongkah 3 cm aja masih bongkahan, itu makanya harus halus sekali. Begitu sudah halus persiapan bedengannya, maka benih ditabur. Cara yang kedua adalah dengan cara basah. Cara basah itu benih dikecambahkan dulu ya, benih dikecambahkan atau direndam di dalam air kira-kira 24 sampai 30 jam lah begitu. Nanti dia akan tumbuh, akan melentis begitu, tumbuh putih kehijauan. Begitu dia sudah tumbuh, maka dia harus ditabur. Taburnya ini pakai air. Jadi ada yang untuk nyiram itu gembor, untuk nyiram gembor yang ada ininya, ada yang kayak trompetnya, kemudian ada lubang-lubangnya itu ya, itu diisi air, lalu benih dimasukkan gembor. Jadi dia tertabur itu bersama air yang keluar. Itu di situ bagus juga. Artinya lebih safe lagi, karena kita sudah tahu bahwa ada benih yang berkecambah, juga ada benih yang tidak berkecambah. Maka ditaburlah benih di bedengan-bedengan. Pada saat penaburan dibuatkan juga naungan, ya, naungannya yang menyesuaikan dengan itu, supaya tidak langsung sinar matahari kena kepada calon tanaman. Ya, itu tentang pembenihan, tentang pembibitan. Nanti kuliah yang akan datang pemeliharaan bibit di bedengan. Ya, oke. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita tempuh ini ada manfaat atau berekses manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ.